Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, bicara tentang fitnah. Fitnah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Sedangkan dalam Islam, fitnah diartikan lebih luas. Di antaranya bermakna ujian, cobaan, dusta, kezaliman, murtad, siksaan, dan lain-lain. Fitnah adalah suatu perbuatan tercela. Fitnah merupakan bentuk kezaliman yang berdasarkan pada kedustaan, kedengkian, dan kemunafikan yang berakibat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jika fitnah dibiarkan akan merusak tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlu ada penyikapan terhadap para pelaku fitnah. Pelaku fitnah yang menyiarkan suatu berita tanpa dasar kebenaran, seperti menuduh orang lain melakukan korupsi. Menuduh orang lain melakukan korupsi dapat mendatangkan kerugian, merusak nama baik seseorang, merusak harkat dan martabat atau kehormatan orang lain, serta bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tuduhan korupsi terhadap seseorang telah tersiar dan diketahui orang banyak, sehingga mengakibatkan rusaknya kehormatan atau nama baik orang tersebut, maka pelaku fitnah bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 yang jika dikonversi menjadi Rp4.500.000. Menuduh seseorang melakukan korupsi haruslah berdasarkan bukti yang cukup. Jika pelaku yang menuduh seseorang melakukan korupsi tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka tuduhan itu tidak mendasar dan bisa dikatakan sebagai fitnah. Dan pelaku yang memfitnah tersebut bisa dituntut berdasarkan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Intinya, pada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum. Sedangkan pada pasal 311 berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar. Kemudian, apabila perbuatan menuduh seseorang melakukan korupsi dinyatakan atau disiarkan melalui media elektronik dan menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar, maka pelaku fitnah dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Agar pelaku fitnah bisa dihukum berdasarkan pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 27 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka korban atau orang yang telah difitnah atau dituduh melakukan korupsi tersebut terlebih dahulu membuat pengaduan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian, karena hal ini termasuk dalam delik aduan. Sahabatku sekalian, pada dasarnya masyarakat baik sebagai perorangan, organisasi, atau lembaga swadaya masyarakat mempunyai peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, semua itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hal ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika masyarakat mengetahui dan memiliki alat bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, maka agar tidak menimbulkan fitnah, sebaiknya masyarakat melaporkannya langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan diberikan penghargaan berupa piagam atau premi sebesar 2 per mil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan, dengan ketentuan premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.